Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Ibu Patmi sebagai dosen mata kuliah Teknologi Pasca Panen kelas B dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggota saya Jaka Sandra dan teman saya Elia Kristanto. Adapun topik presentasi yang akan kami bahas yaitu manajemen pemanenan dan penanganan pasca panen kelapa sawit. Next. Tanaman kelapa sawit memiliki nama Latin Elais guineensis Jack. Saat ini merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang menduduki posisi penting di sektor pertanian umumnya dan sektor perkebunan khususnya. Hal ini disebabkan karena dari sekian banyak tanaman yang menghasilkan minyak atau lemak, kelapa sawit menghasilkan nilai ekonomi terbesar per hektarnya di dunia. Klasifikasi tanaman kelapa sawit. Divisi Embryophyta Siphonagnoma, kelas Angiospermae, ordo Monocotyledon, famili Arecacea, subfamili Cocoidea, genus Elais, spesies E. guineensis Jack. Budidaya kelapa sawit. Penanaman kelapa sawit dapat dilakukan dengan pelepasan plastik polybag yang berisi bibit sawit dengan hati-hati. Jangan sampai bola tanahnya rusak karena dapat merusak perakaran bibit sawit. Kemudian masukkan bibit ke dalam lubang tanam. Setelah itu segera timbun dengan tanah galian bagian atas. Setelah selesai penanaman bibit, siramkan pupuk dan air per pohon. Waktu paling baik untuk menanam yaitu pada musim hujan. Setelah hujan turun, hal ini dimaksudkan agar cukup air untuk tumbuh. Panen kelapa sawit. Yang pertama yaitu memperhatikan piringan apakah terdapat brondolan yang jatuh. Kalau ada yang jatuh, pelepah harus dipotong dengan mempertahankan songgo daun. Songgo 2. Ya, jadi jangan sampai songgo ini jatuh karena akan merusak pohon kelapa sawit. Yang kedua yaitu melakukan pemotongan buah dengan standarisasi yang tepat. Tidak seperti penebangan pohon lainnya. Ada standarisasi yang harus diikuti pada saat melakukan proses pemotongan buah-buah yang akan diolah ini. Jika belum paham, sebaiknya berikan tugas ini kepada yang ahli. Selanjutnya, yang ketiga, setelah buah terpotong jatuh di piringan, tangkai buah sawit dipotong sampai kandas. Semua sisinya harus dipotong sampai sehabis-habisnya. Jangan sampai ada buah yang tersisa. Yang keempat, pengumpulan tandan buah segar atau TBS di piringan. Nah, disinilah TBS dikumpulkan. Dikumpulkan semuanya sebelum selanjutnya memasuki proses lain dan dibawa ke tempat penampungan sebelum dijadikan minyak mentah yang berfungsi menjadi banyak bahan baku masyarakat dunia. Yang kelima, pemotongan buah ke pohon selanjutnya. Setelah pohon yang satu selesai dipotong buahnya, maka Anda bisa melanjutkan panen ke pohon selanjutnya. Tentunya dengan metode dan langkah yang sama seperti disebutkan sebelum ini. Dan terus lanjut seperti itu hingga semua pohon selesai diambil buahnya. Lakukan secara teratur dan jangan sampai meninggalkan satu pohon pun. Yang keenam, pelangsiran seluruh buah yang ada di piringan ke tempat penampungan hasil atau TPH. Agar buah dapat langsung diangkut ke pabrik kelapa sawit PKS. Agar pengolahan di PKS tidak berhenti dan tidak mengalami kerugian. Sesegera mungkin hasil panen kelapa sawit harus dipindah ke tempat penampungan, jangan dibiarkan berlama-lama di tempat terbuka atau di sekitar area perkebunan. Selanjutnya dapat dilihat
Ini merupakan gambar diagram alir proses pengolahan minyak kelapa sawit. Proses pengolahan kelapa sawit dimulai dengan perebusan TBS. Buah direbus dengan tekanan 2,5 sampai 3 atm dan suhu 130 derajat Celcius selama 50 sampai 60 menit. Selanjutnya perontokan buah. Dalam tahap ini buah selanjutnya dipisahkan dari tandanya dengan menggunakan mesin thresher. Selanjutnya proses pengempaan. Proses pengempaan bertujuan untuk membantu mengeluarkan minyak dan meluruskan sisa-sisa minyak yang terdapat di dalam ampas. Yang selanjutnya pemurnian. Minyak kelapa sawit yang dihasilkan dari mesin ekstraksi minyak sawit umumnya masih mengandung kotoran dan berupa tempurung. Maka diperlukan proses pemurnian. Selanjutnya pemisahan biji dengan serabut. Ampas buah yang masih mengandung serabut dan biji diaduk dan dipanaskan sampai keduanya terpisah. Setelah dipisahkan dari serabut, selanjutnya biji dikeringkan dalam silo dengan suhu 56 derajat Celcius selama 12 sampai 16 jam.